kejahatan apa yang bisa terjadi di metaverse? It's fake. Di masa depan ini kemungkinan besar orang akan banyak hidup di sana. Banyak hidup di sana. Betul. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Gue ngefans banget sama lu, serius. Gue nonton almost all of your video, dude. Almost all of your video gue tonton. Gue belajar banyak banget. Ini adalah Dr. Indrawan Nugroho, Dr. Indra. Ahlinya udah macem-macem. Cuman gue tuh mau bahas satu hal yang selama ini mengganggu pikiran gue ketika nonton video lu tentang metaverse. Lu kayaknya seneng banget ngomong tentang metaverse. Gue kok serem ya? Masa hidup kita nanti akan ada di dunia Matrix gitu kan? Dan Google, Facebook, berapa juta dolar? 10 juta dolar. 140 triliun. Oke. Untuk tahun 2021 aja. Anjir, berarti nanti akan nambah lagi. Iya pasti. Dan banyak company yang buat. Iya. Oke, bro. Gue mah goblok ya. Gue nggak ngerti apa-apa. Ngakunya. Bukan. Emang goblok. Kalau sulap gue jago lah. Kalau yang begini-gini mah gue gobloknya nggak ngerti apa-apa. Metaverse ini apa? Dunia hayalan? Dunia baru? Planet baru? Apaan? Pertama-tama metaverse itu sekarang belum ada ya Mas Dedi ya. Jadi ini masih berupa gagasan banyak orang tentang sesuatu yang di masa depan ini kemungkinan besar orang akan banyak hidup di sana. Banyak hidup di sana. Betul. Kalau sekarang kita bilang bahwa kan banyak orang, Mas Dedi pernah ngebahas di podcast Mas Dedi kan, banyak dari kita yang hidup di media sosial, ya dan itu menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh dan lain sebagainya. Gitu. Ketika metaverse itu nanti benar ada, maka itu akan teramplifikasi. Sehingga ketika orang bilang bahwa nanti akan banyak orang hidup di sana, itu bukan sebuah exaggerations, tapi that will happen. Ya. Jadi orang-orang nanti akan hidup di metaverse. Ya kita hidup di dua dunia. Secara fisik pasti kita akan ada hidup di dunia yang sekarang ini. Tetapi kita bisa bekerja, bermain, belajar, bersosialisasi di metaverse tadi. Nah, kalau jawab pertanyaan Mas Dedi tadi ya, apa sih metaverse itu? Sebenarnya banyak orang punya definisi yang beda-beda. Cuman kalau saya mungkin definisikannya supaya simpel aja, metaverse itu adalah sebuah dunia digital 3 dimensi. 3 dimensi. Yes, yang mana kita nanti bisa hidup di dalamnya dan melakukan banyak hal yang biasa kita lakukan di dunia nyata ini. Yang tadi aku sebut ya, belajar, kerja, sosialisasi, dan lain sebagainya. Seks. Maybe some certain area mungkin bisa ya, tetapi ya beda lah ya pasti ya pleasure-nya. Tapi kan, you just put alat di situ gitu kan, terus jadi seks without pelecehan. bisa dong. Ya physically mungkin enggak ya, tapi kan emotionally tetap dilecehkan. Bisa. Ya. Oke, tunggu bentar. Jadi aduh, ini hard to digest. Jadi metaverse ini adalah dunia bukan imajinasi, dunia digital. Betul. Dunia digital seperti RPG. Iya, kalau kita suka main game, RPG. Roblox. Nah, ya, Roblox itu dipandang sebagai metaverse versi awal. The Sims? The Sims ya, The Sims. Cuman ada sedikit punya batasan kalau The Sims. Kalau Roblox, kemudian Epic itu punya Fortnite, itu game juga ya. Nah, itu metaverse sebenarnya. Cuman nanti gini, Mas, kalau kita ngomongin metaverse, sekarang tuh sebenarnya udah ada. Kalau definisi metaverse yang aku ceritain tadi ya, dunia digital yang mana kita bisa hidup di dalamnya melakukan banyak hal. Ya, kayak Fortnite itu kan game sebenarnya. Tapi sekarang Fortnite itu udah banyak dipakai oleh brand untuk supaya bisa, jadi misalnya gini, kalau kita susah nih mau pasang billboard di dunia nyata gitu ya, karena harganya mahal banget gitu. Kita bisa pasang billboard di metaverse gitu. Dan sekarang ini bahkan ada salah satu metaverse ya, yang sekarang lagi populer, Decentraland. Kemudian ada lagi Sandbox. Di Sandbox itu, atau gini, ya kayak Roblox itu Mas. Roblox tahu kan ya pasti ya. Tahu. Anak gue main. Fortnite tahu kan? Tahu. Nah, ya persis kayak gitu. Jadi Fortnite itu satu metaverse sendiri, Roblox satu metaverse sendiri. Dimana karena banyak orang yang bermain di sana, kalau gue pasang baliho di sana atau gue pasang billboard di sana, orang akan lihat billboard tersebut. Dan kita bisa beli tanah di sana, yang di tanah itu kita pasang billboardnya. Dan kita jual billboard itu ke brand. Jadi tiap ada orang lewat depan billboard kita kan, itu kan eyeballs. Karena tanahnya sering dilewati orang. Iya. Dan sekarang tuh orang udah pada beli tanah di salah satu metaverse yang
yang ada sekarang ya Sandbox namanya, itu big brand udah ada di sana semua, Mas. Serius? Adidas, Nike, udah ada di sana semua. Berarti ini kan seperti game FIFA, sepak bola FIFA, terus ada brand olahraganya di game tersebut kan? Because they sponsor the game misalnya. Tapi sekarang gitu. Jadi itu bener-bener kayak dunia nyata. Cuman bedanya itu virtual gitu. Dan semakin banyak usernya, semakin banyak penduduknya metaverse itu, harga tanah itu pasti akan naik. Maka sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan yang invest beli tanah digital di metaverse. What the fuck, dude? Karena nanti diperkirakan harganya akan naik pasti. Contoh paling sederhana gini, Facebook tuh kan sekarang kan hampir 3 miliar orang yang ada di Facebook. Ya itu penduduk dunia tuh. So imagine ketika metaverse-nya Facebook beneran nanti kejadian. Kira-kira let's say di situ ada 3 miliar orang hidup di metaverse-nya punya Facebook. Nah, itu the way we make money dari metaverse-nya, the way Facebook atau Meta makes money dari metaverse-nya. Selling the properties. Wah, luar biasa. Selling the properties itu baru the beginning. Sekarang ini kan karena metaverse masih kosong, Mas. Penduduknya masih belum banyak. Tapi lapak-lapaknya udah dijual. Dan ini orang tuh berlomba-lomba beli lapak. Tahu musisi Snoop Dogg? Tahu. Nah, dia beli tanah di salah satu metaverse yang ada sekarang, namanya Sandbox, dan dia bangun mansion di sana. Dan tebak harga lapak-lapak tanah digital di samping rumahnya Snoop Dogg. Berapa tuh harganya? Yang terakhir tuh ada akuisisi tanah terbesar sampai 4,3 miliar US dollar. No. Itu tanah nggak ada barangnya. Itu cuma digital. Crazy. Karena memang ya imagine kalau kita hidup di dunia ini dengan satu bumi. Sementara itu gue masih nyari duit begini gitu. Kita bikin podcast metaverse gimana? Kita bisa buat studio unlimited nanti di metaverse. Brand kayak Gucci, Dolce Gabbana, dia udah punya toko di metaverse, Mas. Jualan baju digital. Jadi kalau misalnya avatar The Sims gitu. Yes. Jadi avatarnya lu Gucci gitu. Iya. Dan itu cuman Mas Didi aja yang punya itu baju. Jadi bener-bener dibuat unik sama dia. Maka harganya tinggi. Itu pakai teknologi NFT ya. Jadi orang nggak bisa mengcopy itu. Oke, jadi gua bisa sombong bukan karena baju gua mahal, bukan karena jam tangan gua mahal, tapi gua sombong karena avatar gua menggunakan pakaian, baju dan sebagainya yang mahal. Iya, bisa. Mobil juga dong. Sama. Mobil juga gitu. Jadi sekarang itu banyak produsen di dunia nyata yang buat digital twin dari produknya. Sepatu Nike. Jadi kita nih bisa beli nih, gue beli sepatu Nike sekarang. Fisik ya gue beli. Tapi gue juga bisa beli digital twin dari sepatu yang sama. Supaya pas gue main di metaverse, gue bisa pakai sepatu yang sama. Gila. Keren ya? Dan itu cuan semua itu. Iya pasti. Berarti kan kita harus bener-bener, aduh ini apa nih? Dress X, don't buy less, meta fashion. Ya ini saya sih belum pernah. Oke. Tunggu. Gua tarik dulu ke awal ya bos ya. Yeah. Kalau lu bilang bahwa ini adalah next generation of Roblox and everything, Zim dan sebagainya, artinya kan ini bukan hanya teknologinya kan naik nggak? Maksudnya gini, bukan hanya gua ngeliat komputer terus kayak The Sims, apakah gua akan pakai Oculus dan sebagainya, tangan bisa gerak? Kalau yang sekarang kan belum menggunakan VR headset ya. Sekarang hampir semuanya kayak Roblox, Fortnite kan pakai gadget kita jadi two dimensional lah. Walaupun gamenya 3D, tapi kan kita mainnya two dimensional, flat gitu kan ya. Nanti ya ideally metaverse itu akan kita masuki menggunakan VR headset sehingga kita benar-benar bisa merasa berada di sana. Sekarang ini Facebook bahkan katanya nih tahun depan itu dia akan meluncurkan versi terbaru dari headsetnya yang itu sangat ringan, sangat nyaman dipakai. Sekarang tuh kan gak enak ya, kayak ada something bulky di depan muka kita. Capek. Katanya sih nih baru rumor ya, katanya itu lebih ringan, lebih dipakai. Jadi kita santai aja gitu. Dan kita ada glove yang dipakai sehingga bisa gerakin tangan, dan ada haptiknya. Jadi so you can feel it. You can feel. Jadi when you touch something di metaverse, you can actually feel it. Kayak film Ready Player One aja, mungkin Mas Didi nonton. Exactly like that. Itu metaverse. Tapi is this happen? With this will happen, akan terjadi gitu ya. Bukankah ini akhirnya menghilangkan manusia sebagai manusia ya? This is like living in the Matrix zone. Ya. Sebenarnya sekarang tuh kita kan
sudah hidup di dua dunia Mas ya, di dunia nyata dan di dunia online. Kita semua punya avatar di online. Profile picture kita di Facebook, di Instagram itu adalah avatarnya kita, yang biasanya profile picture-nya kan lebih ganteng dari aslinya. Gitu. Iya, betul. Karena angle-nya tepat. Nah itu sebenarnya tuh avatarnya kita. Cuman itu versi yang paling super sederhana, primitif dari sebuah dunia online yang sekarang kita hidupi. Dimana ya kalau kita mau masuk ke sana ya kita buka handphone dan ya kurang imersif lah ya, cuman kita scroll doang. So imagine bahwa nanti dunia online itu live. Yes. Alive, a lot of people di sana, dan semakin bisa kita sentuh. Maka mereka menyebutnya istilahnya immersive kan ya. Jadi benar-benar seolah-olah kita tuh berada di sana gitu. Dan yang dikhawatirkan tuh kan adiksinya, Mas. Jadi kalau sorry, gue potong. Gue sudah berpikir macam-macam ini. Maksudnya kalau kita bicara kayak begituan, this is aliens technology, dude. Aliens technology. Karena kalau kita bicara Ready Player One ya, mungkin gue ciuman aja bisa ada rasanya loh. Kita nggak pernah tahu kan. Ada alat yang ditaruh di sini. Gue pernah tahu ada orang yang tidak punya tangan, difabel, nggak punya tangan, terus dikasih tangan palsu, dan tangan palsunya tuh bisa nekuk walaupun dia nggak punya tangan, karena disambung cuman ditempel doang dengan I don't know what is that. Ditempel dengan electric something. Jadi kalau ininya gerak, sarafnya gerak, jarinya gerak gitu kan. Means ini kan robotic. This is robotic. Yang bukan tangan lo yang ngerjain, saraf lo yang ngerjain. Kalau ini terjadi kan bisa aja helm bisa ada, I feel the taste, bisa I feel. Dan sekarang Mas, di salah satu yang dikembangkan juga di metaverse itu adalah bagaimana kita bisa berinteraksi dengan hal-hal yang ada di metaverse hanya menggunakan pikiran. Dan teknologinya udah ada, Mas. Itu pasti sama Mas bilang tadi, ditempel gitu. Jadi dia itu bisa mendeteksi gelombang otak kita yang misalnya kita mau gerakin tangan gitu ya. Ini kan otak kita kan ngirim sinyal kan, melalui saraf supaya tangannya bergerak gitu. Nah dia bisa mendeteksi nih, otak lagi nyuruh tangan kelingkingmu bergerak. Gitu. Dia bisa deteksi, otak lagi nyuruh kelingking bergerak nih, gitu. Nah nanti di metaverse ya, ketika teknologinya udah jadi gitu. Jadi ketika kita ingin menggerakkan tangan, ya sebenarnya nggak perlu pakai glove. Kita tinggal bayangin aja gue gerakin tangan. Di metaverse tuh tangannya gerak gitu. Oh my God. Itu kalau nggak habis-habis tuh Mas. Kalau misalnya kita benar-benar kita cari tahu gitu ya, apa sih yang lagi dibangun orang nih? Gue pernah tahu di berapa tahun yang lalu ya, ada eksperimen yang ada bola tapi ditabung, terus lu dikasihin helm, terus kalau lu cuma mikirin bolanya naik dia naik gitu, mikirin bolanya turun dia turun, tapi it's a simple one kan, itu paling simple. Cuman gini bro, I know this will happen lah ya, ini pasti terjadi gitu, nggak? Ya udah dibuat juga gitu kan. Ini kan kayak di film Black Mirrors. Ada tuh di film Black Mirrors. Jadi kan artinya ini kejadian. Which will kejadian. Gue mau nanya jujur sama lu ya. Kita nggak mungkin bisa mendebat. Karena kalau kita mendebat kita tertinggal. Do you want it? Very good question. Not in the business side ya. Jangan bicara bisnis ya. Karena pasti mau ya kalau gitu ya. Kalau mau, ya jelas dong kalau itu. Okay. Dan satu lagi, gimana kelas menengah ke bawah? Kan berat ini. Berat. Yang pertama dulu ya Mas. Okay. Do I want it? Mungkin saya rephrase sedikit. Do society want it? Mungkin ya. I would represent myself as society, sebagai masyarakat gitu ya. Okay. Yes and no. Yes-nya adalah karena metaverse opens up plenty of opportunities yang mana itu mungkin agak susah untuk kita bisa wujudkan di dunia yang sekarang. Contohnya tadi yang difabel tadi ya. Seorang difabel yang nggak bisa berjalan, dia bisa jadi pemain basket nanti di metaverse gitu. Somebody who has no connections di dunia nyata untuk menjadi artis yang akhirnya diketahui oleh banyak orang, somehow tiba-tiba punya panggung untuk kita bisa mewujud. Dan itu kan udah kejadian sekarang. TikTok udah bikin artis-artis TikTok sekarang kan. Exactly. Nah, hal-hal yang positif seperti itu bisa kita amplify di metaverse. Gitu. Jadi apakah do I want it? Yes, karena itu balik lagi open up
plenty of opportunities. Salah satu yang gue pengen banget gitu. Nanti gue pengen bangun kampus bisnis di metaverse, Mas Dedi. Yang gue pengen gratisin ke semua orang. So imagine ada 10 juta mahasiswa, subscriber Mas Dedi gitu misalnya ya. Semuanya ada kuliah di kampus gue gratis semuanya, 20 sekian juta. Berarti gue bisa bikin gini dong. Gue bisa bikin misalnya nih ya, podcast gue nih. Gitu kan. Gue ngomong sombong nih ceritanya ya, podcast gue. Orang tuh pengen banget kan diundang duduk di sini ceritanya gitu kan. Dan tidak semua orang bisa diundang duduk di sini, right? Di metaverse bisa dong orang gue bikin terus orang diundang di metaverse duduk di sana. Kecuali kalau yang menginterview Mas Dedi, ya nggak bisa karena Mas Dedi kan limited. Mas Dedi kan cuma satu. Mas Dedi kan nggak diduplikat di metaverse. So Mas Dedi yang tetap sama. Tetap kerja ya. Tetap. Kecuali Mas Dedi ya buat AI yang itu mirip kayak Mas Dedi, dibuat nanti tampilannya kayak Mas Dedi, tapi dia fully AI yang dikontrol Mas Dedi, dan dia melakukan interviewnya, bisa. Dan dia bisa bekerja 24 jam sehari. Dan gue bisa naruh iklan di sana? Oh, bisa. Oke. Itu good things about metaverse. Now bad things. But there is bad, of course, ya. Ada bad. Every technology itu tools. Dan semua teknologi itu kan tools, Mas. Cuma alat bantu aja. Semua teknologi. Sepeda, mesin ketik, itu teknologi itu kan cuma alat bantu untuk umat manusia sebenarnya. Dan tools itu sebenarnya nggak ada baik, nggak ada buruk. Yang baik buruk itu orang yang pakai toolsnya. Pisau nggak baik, nggak buruk. Pisau adalah pisau gitu. Ya, tapi buat nusuk atau buat operasi orang beda lagi. Exactly. So is metaverse. Demikian juga metaverse. Jadi metaverse itu akan baik atau buruk tergantung manusianya. So what we should be worried about is not the metaverse itu sendiri yang it will happen anyway. Tapi gimana kita educating people supaya nanti menggunakan metaverse secara bijak. Sama kayak kita sekarang ke anak-anak kita. Kita nggak bisa hambat anak-anak kita untuk gunakan gadgetnya toh. Nonton YouTube, main games, dan lain sebagainya. Kita nggak bisa stop itu. Zaman dulu orang masih campaign kan untuk jangan sampai umur sekian baru boleh dan sebagainya. Zaman sekarang gue jujur aja sama anak gue gitu ya. Ini mah gue pribadi ya. Jangan ditiru gitu ya. Gue pribadi gitu. Dia lihat bokep nih, maaf nih ya. Lihat bokep ya. Gue udah, ya udahlah nggak apa-apa. Kasih tahu papa aja yang kamu lihat apa. Kenapa? Gara-gara begini loh, dia dikirimin teman-temannya juga nggak bisa tahu, bos, nggak bisa. Daripada gua nggak tahu apapun, lebih baik gua tahu dan gua bisa memberikan nasihat. Kalau zaman gua dulu kan ambil laser disc dari VHS, punya bokap. Kayaknya hampir semua tuh begitu. Nah, balik lagi kan jadian orang ya kan, Mas? Iya kan? It's not the technology gitu. But I'm not agree with you. I'm not agree with you. Begini, sorry. Pertama ada dua pertanyaan ya. Pertama gini, kejahatan apa yang bisa terjadi di metaverse? It's fake. You're not gonna kill someone there and die, and then what? Well, people can still somehow hack into your avatar, pura-pura jadi Deddy Corbuzier, and then make money out of your friends. Kayak sekarang aja kan orang di WA aja kan udah penipuan kan atas nama kita, pura-pura jadi kita, dan itu akan real. Kenapa? Karena kalau misalnya kita di WA aja kan kita bisa cek teman, bisa ngeliat dulu nih profile picture-nya nggak oke, tapi dia akan bisa buat avatar exactly look like you, speak like you, jadi itu mimic like you. Bener-bener harus dijaga. Betul. Ya. Dan ketika kita pakai VR set gitu, seolah-olah gue duduk di sampingnya Mas Dedi nih, tapi sebenarnya itu bukan Deddy Corbuzier, it's somebody else. Gitu. Dan imagine kalau dia melakukan pelecehan seksual secara digital di metaverse atas nama fisik badannya Deddy Corbuzier. Under consent. Iya dong, under consent. Karena dia taunya saya gitu kan maksudnya. Exactly. Maksudnya if I have a girl, terus ya kita nggak bisa ngomong pelecehan seksual. I have a girl under consent. Kita mau ciuman gitu misalnya. Itu under consent kan. Tapi ternyata bukan gua gitu maksudnya kan. Iya. Ya, banyak banget. Jadi ruang di metaverse untuk melakukan kejahatan itu ya sama besarnya dengan ruang kejahatan yang ada di dunia yang sekarang. Tapi Mas, memang teramplifikasi. Itu yang ditakutkan oleh banyak orang. Iya. Actually you can kill someone there. Lu bisa bunuh orang di sana dengan dihilangkan, dihack misalnya, terus dihilangkan semua, habis dong dia dong. Iya, kemungkinan masih ada. Teknologi yang dipakai yang berbasis blockchain itu sebenarnya sih harusnya itu terminimalisir ya. Nah, mata uangnya apa? Kripto. Di sana semuanya pasti pakai kripto. Paling nggak yang orang-orang, karena balik lagi metaverse itu belum ada ya. Tadi aku cerita tadi Mas kayak Fortnite, Roblox atau Decentraland, Sandbox. Itu metaverse yang berdiri sendiri-sendiri Mas. Nah ini tuh bukan metaverse yang diinginkan, yang diomongin sama Mark Zuckerberg. Itu bukan itu sebenarnya.
Karena yang dipinginin oleh mereka nih, orang-orang yang sekarang lagi campaign tentang metaverse itu adalah satu dunia, Mas, yang tidak terpisah. Di mana kita itu kayak kita bisa pindah-pindah dari satu dunia ke dunia yang lain. Oke. Jadi kayak sekarang nih gue ada Indonesia, Amerika, Eropa gitu kan. Gue bisa pergi ke Amerika kan. Gue tinggal apply visanya dan masuk ke sana. Mata uangnya gue tukar ke dolar kan gitu kan. Pengennya mereka tuh gitu. Tapi sekarang ini, kalau kita punya avatar di Fortnite, itu avatar yang udah kita dandanin, nggak bisa kita bawa ke Roblox, Mas. Nggak bisa kita bawa ke... I understand. Jadi karena bisa semuanya. Jadi dan berarti mata uangnya mata uang sendiri kan intinya kan? Iya. Kalau sekarang ini setiap metaverse punya mata uang sendiri-sendiri. Ya, tapi nanti akan menjadi mata uang tunggal gitu. Maunya kita nggak tahu. Oke. Sebenarnya kayak sekarang pun juga kan nggak ada mata uang tunggal di dunia ini. Kita bisa exchange saja. Kita bisa exchange. Jadi aku bawa uang dari satu metaverse mau pindah ke metaverse yang lain ya kayak sekarang aja. Aku exchange gitu. Cuma yang diinginkan adalah interoperability istilahnya gitu. Apa jadi itu? Gimana caranya dunia yang satu dengan dunia yang lain itu Connected. bisa, Jadi intinya gini, gue beli barang, misalnya gitu, gue beli baju Dolce Gabbana di satu metaverse kan. Bisa dipakai yang lain. Exactly. Ini bisa gue pakai untuk main ke metaverse sebelah. Itu pengennya tuh begitu. Sekarang tuh belum solve problem itu. Gitu. PR ada di situ sekarang. Jadi makanya yang metaverse yang orang ngomongin, yang Zuckerberg ngomongin itu sekarang masih belum terwujud sebenarnya. Karena ya kita masih sendiri-sendiri buat metaverse sendiri-sendiri dengan gayanya sendiri-sendiri dan model kebijakannya sendiri-sendiri juga. Iya. Tapi gini, bro, sorry, gua ada satu hal lagi ketakutan gua sebenarnya. Bukankah gini, kita dengan adanya gadget aja ya manusia tuh jadi malas loh. Ya kan? Dengan adanya online shop, with this help a lot, UMKM ditolong, semua ditolong, toko-toko mati loh. Masuk toko handphone gua mati di Ratu Plaza. Nah, salah satu, gua tidak ada masalah ya dengan orang yang suka ini. Gua nggak suka dengan satu hal gini. Lu pernah tahu nggak ada, gua lupa namanya apa. I don't want to say the brand also. Ada satu alat olahraga yang lu dipakein baju. Dipakein baju dan itu basicnya electricity. Jadi ketika lu gerak, ini lu kesetrum tangan lu gerak sendiri. Oh. Iya, ada. Fit something gitu ya. I have no problem with that ya. Gua nggak ada masalah dengan itu. Ini cuma personal opinion pribadi ya. Jadi lu pakai baju itu dikontrol sama komputer, dipencet-pencet, nanti otot lu gini tek gitu. Karena kan kayak itu loh, kayak ya itu kayak apa? Gue tuh punya alat pijit yang kalau gue tempel sini diatur listriknya bisa. Iya. EMS, electronic, whatever it is. Nah, gue tuh pernah coba alat olahraga tersebut. Oke. Now, gue nggak tahu apakah this is functional, tapi let's assume, anggap saja bahwa ini works. Oke, bahwa itu ngebentuk otot. Oke. Gue pernah coba dan bahkan gue mau dijadiin brand ambassadornya. Oke, and they pay me money untuk jadi brand ambassador. Gue coba dari pertama, oke, ini otot ketarik. Tapi I don't feel like I'm working out. That's the problem. Gue masih kepingin ngangkat dumbbell, tangan kerasa dumbbell, keringetnya kerasa, sakitnya kerasa, and then it is working out. Gitu. You get my point ya. You get my point ya. Artinya dengan adanya metaverse ini, sama aja kan kayak lu pakai baju, lu nggak bisa feel the feelings nempel di badan lu. Which is artinya orang kan akan menjadi semakin malas untuk keluar dari rumah, semakin malas bangun tidur. You put that, everyone will get fat, dude. Exactly, ya itu risk dari metaverse itu sendiri sebenarnya. Yang sekarang pun itu sudah kejadian dengan web yang sekarang. Saya kan web 2.0 sebutannya ya. Ya sekarang pun udah gitu kan. Orang sibuk hanya dengan gadgetnya, dengan laptopnya dan sebagainya, dan kita nggak working out gitu. Nah, ada sebenarnya Mas risiko yang lebih besar dibandingkan itu Mas. Ya. Itu jelas tuh risiko ketika orang akhirnya lebih lama hidup di metaverse sehingga secara physically dia tidak banyak bergerak. Ya. Yang lebih berbahaya itu adalah gini. Kan kalau di metaverse itu kan kita bisa jadi siapapun apapun Mas. So somebody yang katakanlah dia isolated di society-nya dia for some reason apapun itu. Jadi dia loner, dia sendirian gitu. Begitu dia masuk ke metaverse, dia bisa memilih, gue pengen avatar gue itu pahlawan ya, yang badannya gede kayak Mas Dedi gitu, yang ganteng, rambutnya digini. Every imagination yang dia miliki tentang ideal self-nya dia buat itu di
metaverse. Dan akhirnya dia making friends di metaverse. Dan akhirnya dia terkenal di metaverse. Dan dia starting to make money di metaverse. Dia akhirnya menjadi seseorang yang itu begitu indah dan ideal yang tidak mungkin, sebenarnya bukan nggak mungkin. Yang saat ini di dalam kehidupannya dia nggak punya. Oke. Nah, kalau misalnya orang yang mungkin seperti Mas Dedi ya, dia akan jadikan metaverse-nya dia itu, ideal self yang ada di metaverse itu kan sebagai motivator dia, gue juga harus kayak gitu dong di dunia nyata gue. Iya, gitu kan? Okay. Karena ada orang yang begitu ya? Ada orang begitu, karena ya masa itu begitu gua enggak gitu kan, terus gitu. Itu idealnya. Idealnya. Okay. But yang dikhawatirkan oleh banyak orang adalah most people enggak. Most people justru malah begini. Kalau gue bangun di metaverse gue bangun langsung jadi orang keren dan gue disapa banyak orang, teman gue banyak. Sementara ketika gue bangun di dunia nyata gue menyadari bahwa gue cuma sendirian. Gue nggak punya teman. Gue bukan siapa-siapa. Gue ngelihat wajah gue di cermin, gue nggak ganteng. Akhirnya dia lebih senang hidup di dunia nyatanya atau di dunia metaverse-nya. Metaverse-nya. Dan itu merusak psikologi, mentally orang itu di dalam dunia nyatanya dia. He will become bipolar. Ya, worse than that even. Ya, dua kepribadian atau bisa jadi psycho di satu tempat jadi. Ya, I can imagine apa yang bisa terjadi pada itu. Dan itulah kenapa tadi aku bilang di awal bahwa kita nggak bisa hentikan metaverse itu untuk mewujud. Yang bisa kita lakukan adalah educating people so that we are all more mature. Ya. Bullshit. Bullshit. Sebenarnya kayak gini, kayak Mas Didi tadi nyontohin ya, kayak misalnya contoh gadget, anak-anakku juga kan pakai gadget ya. Bahkan yang masih kecil pun teman-temanku ngingetin, udah jangan kasih gadget ke anak yang masih kecil ya, anak yang masih kelas 1 pakai gadget, main Roblox dan sebagainya gitu. What I found interesting adalah anakku yang udah satu SMP kelas 3, yang satu SMA kelas 3 gitu ya. Dia pakai gadget almost every time gitu. But then I know mereka jauh lebih bijak menggunakan gadgetnya dibandingkan bapaknya. Karena kita kaget. Iya, kita tuh generasi norak. Kita tuh generasi baru ngeliat, wih ada teknologi. Gitu. Benar. Kan kagak. Benar. Lu tahu nggak ya anak gua ya? Anak gue tuh dari kecil ya, karena iPad udah keluar kan. Jadi kan gue kasih iPad dong, Kalau gue kan memang ya udahlah gadget. Karena gini ya, kalau gue nggak suka munafik gitu ya, anaknya nggak boleh main gadget, bapak emaknya main gadget nggak berhenti gitu kan ya. Anaknya nggak boleh, come on lah. Teknologi berubah gitu kan, you need to follow. Anak gue tuh umur 3 tahunan ya, ke rumah neneknya. Sama neneknya dikasihin foto album, bos. Foto-foto lama gitu. Ya, umur Dipinch dong. Benar. Gini benar. Dia gini. Gue kan ini ngapain nih anak gitu ya. Terus kan udah bisa ngomong dikit-dikit ya. Didn't work. Jadi gimana lagi gitu loh, teknologinya udah kayak begitu. Nah, itu yang jadi harapan kita nih Mas Dedi. Jadi bahwa anak-anak kita lebih mature melihat teknologi dibandingkan bapaknya. Gitu. Sehingga mudah-mudahan lebih mudah bagi mereka untuk adapt in a positive way dan nggak ngeliat itu misalnya gini Mas, kalau kita lahir di keluarga kaya Mas, kita tuh nggak norak naik mobil mahal Mas. Iya benar. Iya nggak sih? Bener, terus nggak nyomong-nyomongin ke orang-orang Mas. Bener. Nggak foto di depan. Biasanya kalau di profile picture-nya nih ngejeng depan mobil mahal, itu udah hampir pasti bukan mobilnya dia. Gitu. Betul nggak? Iya, betul. Karena kalau orang kaya ngapain juga gue foto, kayak itu udah biasa, dari gue bayi udah ada di garasi gue gitu loh, nggak ada lucu-lucunya gitu bagi orang kaya. Nah, harapan kita nih, anak-anak kita nih, kalau kita melakukan kerjaan kita yang dengan baik ya sebagai orang tua kepada mereka, harapannya kita begitu nanti metaverse tuh bener datang dalam 1-2 dekade ke depan, harapannya ya anak-anak kita tuh nggak norak menggunakan metaverse itu. Sekarang aja gue sama anak gue jadi gue norakan gue kan. Iya lah, I just bought a Ferrari lah itu ya. Terus gue bawa pulang gitu kan. Wow, gue gini bos, gue dari keluarga susah bro, ya. Yang bapak emak gue ngajarin kalau orang kaya itu punya mobil Toyota inilah gitulah ya, jam Rolex Toyota apa gitu. Lupa tuh dulu tuh ada Toyota Corona ya. Ada. Ya pokoknya tuh standar paket si orang kaya gitu. Mercy tuh kaya lagi gitu kan. Terus begitu gue upgrade lah, of course upgrade. Gue bawa pulang Ferrari yang gue seneng banget karena gue nggak pernah naik Ferrari, of course itu ya, seneng.
Walaupun senangnya gue punya Ferrari itu nggak seperti sesenang dulu gue beli mobil pertama gue loh. You get the point kan? Jadi gue senang tapi senang gue tuh ya udah gitu ya, I'm happy. Gila nih gue achievement. Achievement. Begitu gue bawa pulang, Aska ngeliat, oh that's cool. Udah gitu. Udah. Kayak gitu langsung dah gitu. Oke, gitu. That's cool. Tapi gue ngerti, gue paham. Kenapa? Karena dia tidak merasakan apa yang gue rasakan dari dulu gue susah, dari gue dulu sulit. Terus begitu gue punya Ferrari, ini achievement loh. Ini for me is an achievement gitu. Kalau buat dia kan, ya but you have BMW before you have yang ini gitu. Jadi itu rasanya kan beda bro, sama kita yang pernah susah ya. Dia makan salmon dari lahir, kita tahu tempe gitu kan. Agak-agak beda gitu kan. Dan kita pasti lebih norak. Kita pasti lebih norak. Nah, jadinya kalau di metaverse, nah tapi ada satu hal yang belum lu jawab bro tadi. Apa tuh? Gimana dengan orang-orang dengan ekonomi menengah ke bawah? Hal yang sama dulu itu ditanyain ketika awal-awal internet ada. Ya internet kan hanya bisa diakses di komputer-komputer yang canggih-canggih Pak, yang mahal-mahal, yang internetnya itu kecepatannya sekian. Gitu. Cuman kan akhirnya kan semua orang sekarang bisa mengakses internet mas. Gadget menjadi semakin murah, internet semakin murah. In the future internet akan gratis. Ya, prediksi banyak orang internet itu kan utility ya kayak sebenarnya kayak listrik dan sebagainya sekarang ya. Tapi ke depan kan sekarang listrik pun udah mulai gratis nih, tinggal pasang solar roof aja di atas kan kita gratis. Nanti juga akan gitu. Ya. So sekarang mungkin orang-orang yang berpenghasilan rendah akan sulit untuk bisa ngambil opportunity di metaverse kalau tidak dibantu. Ya, kalau tidak dibantu. Tapi there will be time where everybody will be on the metaverse. Kayak sekarang semua orang udah bisa buat TikTok dari handphonenya yang harganya di bawah 500.000 gitu. Tapi kalau lu ngomongnya begitu berarti rich people getting more rich, orang kaya akan semakin kaya karena dia punya kesempatan pertama untuk membeli itu semua di awalnya. True. Gua tuh nonton, sama seperti di dunia nyata. Ya, gua tuh nonton video lu, salah satunya tentang kelas menengah yang mulai hilang. Jadi yang ada tuh, tapi di Asia kata lu belum terjadi ya? Di Asia beda sama di Amerika dan Eropa. Asia itu kelas menengahnya bertumbuh, tapi kemudian ya COVID mengubah segalanya. Yang menarik di Indonesia dibandingkan negara Asia yang lain, Indonesia itu jadi kita itu kan sebelum COVID itu kita dinaikkan kelas negara kita jadi negara berpenghasilan menengah ke atas. Betul. Tapi nggak lama kemudian, nggak sampai setahun, diturunin lagi. Kok begitu sih? Yang lain nggak diturunin. Kenapa kok Indonesia diturunin gitu? Ternyata kelas menengahnya Indonesia ini palsu dalam tanda kutip. Karena palsu itu gini. Dia sebenarnya nggak punya ketahanan ekonomi yang stabil layaknya kelas menengah. Dia memang penghasilannya naik. Karena kan kalau di Indonesia kelas menengah itu penghasilannya sekitar 100.000 sampai 500.000 per hari. Itu tuh kategori kelas menengah gitu. Dan benar dia dapat gaji 3 juta tuh kelas menengah ya? Iya, 3 juta sampai 12 juta lah ya. Sekitar segitu tuh kelas menengah. Benar dia dapat gaji segitu. Cuman problemnya di Indonesia, itu duit yang dia terima dibelanjain untuk konsumtif. Kartu kreditnya banyak. Baru naik gaji 500.000, besoknya langsung nyicil motor yang lebih keren lagi, yang lebih gede lagi. Itu yang ngebuat rentan. Di negara-negara yang lain, kelas menengah ini menggunakan uangnya untuk produksi. Diekspor. Sehingga akhirnya uangnya muter. Dia akhirnya tambah lama tambah kuat secara ekonomi. Karena diinvestasikan uangnya. Berarti orang kita norak. Ya banyak orang kaya baru ya, dan kebetulan memang kita dimanja dengan pilihan produk yang beragam yang bisa itu murah meriah. Tapi kan di semua dunia juga begitu. Iya juga sih. Iya, itu sifat lah itulah. Emang tabiat ya. Emang tabiat. Ya kan baju diskon sales ya kan. Dan memang benar akhirnya bergantung pada kartu kredit. And then again yang dia lupa kartu kreditnya naik, bunganya berbunga. Gitu kan kadang-kadang lupa kan begitu kan orang kan. Makanya begitu pas COVID karena rentan ini kelas menengah kita, orang cicilan udah banyak gitu. Dia biasanya gaji 7 juta. Mungkin 5 jutanya habis untuk cicilan dia. Ya handphone baru cicilan, motor cicilan. Terus begitu COVID pecat. Langsung jadi kelas bawah dong. Karena utang jadi banyak kan. Basically. Jadi sekarang di Indonesia atau di Asia juga kelas menengah mulai hilang. Penelitiannya memang belum konklusif kalau sekarang ya. But what do you think? I think so. Di Indonesia paling nggak ya. Yang saya bisa bilang adalah di Indonesia. So basically yang kaya makin kaya, yang susah makin susah. Iya, kayak gitu. Oh, sayangnya gitu. Kelas menengahnya karena memang kita lemah aja gitu.
Maka sebenarnya kan kalau yang teman-teman coba lakukan ya, baik dari sisi kebijakan ataupun dari sisi educating masyarakat, adalah sebenarnya yang paling penting untuk kita bantu dan kita educate itu yang adalah di kelas menengah. Karena kelas menengah ini kalau kita educate dengan benar, kalau dia memang karyawan misalnya, jadi dia terima gaji, dia akan mengelola keuangannya dengan sangat bijak sehingga dia akan kokoh ekonominya. Kalau dia pengusaha, dia bisa muterin duitnya untuk kepentingan pengembangan usahanya. Ya, yang kelas bawah ini sebenarnya bergantung ke kelas menengah nih, Mas Didi. Kalau kelas menengahnya kuat, artinya gini misalnya, akhirnya banyak orang kelas menengah punya bisnis baru, kan membuka lapangan pekerjaan dong. Ya kan, gitu. Nah, kalau dia kerja sebagai karyawan di perusahaan, kelas menengahnya ini kuat, akhirnya dia pakai uangnya untuk belajar lagi, untuk eksplorasi lagi, nambahin skillnya. Dia kan akhirnya kan mudah-mudahan ya, itu berbanding lurus dengan opportunity yang terbuka di karirnya dia. Ya. Sehingga akhirnya ngebuka yang bawah juga bisa ikut bergerak naik. Nah, yang jadi problem itu kelas menengah kita rentan. Begitu kena COVID, brek, hancur. Yang bawah udah nggak ada harapan, bro. Ya karena yang tengah aja udah hancur, yang bawah gimana mau ke atas kan? Iya, orang diikutan ke bawah. Ikut gitu. Nah, itu yang ngebuat kita secara ekonomi jadi nggak kuat, itu ada di situ. Ya, jadi sebenarnya yang kelas menengah ini memegang peranan sangat penting. Yes. Karena dia bisa naik ke atas menjadi kelas atas atau kelas bawah. Iya, dia bisa naik, bisa turun. Bisa naik, bisa turun. Dia bisa ke atas dan bisa ngajak yang bawah ikut untuk ke naikkan atas. Ke atas. Gitu. Ya balik-balik lagi, berarti tergantung tabiat dong. Iya dong. Dia punya duit segini mau diapain nih? Mau beli handphone baru atau mau buka usaha kecil-kecilan, buka UMKM atau apa gitu kan? It's basically it is kan. Itu gua kemarin ngobrol sama si Roy Sakti, dia bilang ya itu kalau orang kaya itu, gue lupa, orang kaya itu berhutang untuk usaha, orang menengah berhutang untuk hidup, orang susah berhutang untuk bayar hutang. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door.